Assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan saya, Mandala, di podcast Horror Reborn. Situasi di desa belakangan ini agak sulit karena sering terjadi hujan, menandakan telah masuknya musim hujan. Hal ini membuat keluarga Sanja sedikit kesusahan dalam mencari kayu bakar, sumber utama untuk memasak di rumah mereka. Akibatnya, mereka hanya mendapatkan sedikit kayu bakar yang berpengaruh pada pasokan makanan mereka. Vika dan Sanja seringkali bertengkar akibat kekurangan beras di rumah. Vika Riani adalah istri dari Sanja, dan mereka memiliki 4 orang anak, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Mereka semua tinggal di sebuah rumah yang dimiliki oleh Ibu Vika, Musti. Situasi ekonomi yang sulit dan keterbatasan pasokan makanan telah menimbulkan ketegangan dalam keluarga Sanja. Vika dan Sanja merasa tertekan karena sulitnya memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga mereka. Pada akhirnya, mereka terpaksa berutang pada balai desa yang biasanya meminjamkan beras kepada penduduk desa yang membutuhkan. Entah mengapa, akhir-akhir ini Vika merasa sangat sensitif terhadap perasaannya. Dia seringkali menangis setelah bertengkar dengan suaminya, Sanja. Namun, dia berusaha keras untuk tidak menunjukkan emosinya kepada anak-anak mereka. Terdengar bunyi langkah sandal di atas lantai yang masih tanah, dan siluet wanita tampak berjalan ke arah dapur. Wanita tersebut berhenti di depan ember kecil yang biasanya dijadikan tempat penyimpanan beras. Tangannya beralih membuka tutup embernya, dan Vika menghela nafas dalam-dalam saat melihat bahwa tak ada sebiji pun beras yang tertinggal di dalam ember itu. "Yah, mana beras habis lagi," ujar Vika dengan nada kesal. Setelah berkata itu, Vika bangkit dari tempat duduknya dan melangkah menuju halaman belakang. Dia melihat suaminya, Sanja, yang sedang sibuk memperbaiki kandang ayam yang rusak. "Bang," panggil Vika pada suaminya dengan suara lemah. Sanja yang merasa terpanggil pun segera menoleh ke arah sang istri. Melihat Vika yang berjalan dengan langkah lemas menuju ke arahnya, wajahnya pucat, dan Sanja merasa khawatir melihat istri tercintanya itu. Ada apa?" tanya Sanja dengan suara pelan. "Beras habis. Sama apa anak makan nanti, Bang?" ucap Vika memberitahu. Sanja mengangguk mengerti. "Emang tidak ada kayu kah? Tukar saja sama beras kayak biasanya," ujar Sanja pada istrinya. "Nggak ada. Tadi aku tidak ambil kayu. Kemarin sih iya, tapi kayaknya tidak cukup," sahut Vika. Sanja hanya diam sejenak, lalu berbalik badan untuk melanjutkan pekerjaannya. Namun, Vika merasa diabaikan oleh suaminya, dan rasa kesal mulai menyelimuti hatinya. Tanpa disadari, Vika akhirnya teriak ke arah suaminya, membuat Sanja sedikit terkejut dengan tingkah sang istri. Perasaan tegang mulai terasa di antara keduanya. "Dengar tidak sih omongan Vika? Abang diam terus. Vika udah lelah dari tadi," ujarnya dengan sedikit keras. Sanja merasa kesal dengan sikap Vika yang akhirnya berbicara dengan nada yang meninggi. Sanja merasa terganggu. "Tidak perlu juga kamu teriak-teriak gitu kan? Kalau tidak ada beras ya sudah, tidak usah makan hari ini," jawab Sanja dengan nada kesal menanggapi tingkah Vika. Vika tersentak mendengar jawaban Sanja yang tegas dan kasar. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia berbalik dan pergi meninggalkan Sanja di belakang, lalu memasuki rumah dengan langkah yang berat. Sebenarnya, Sanja tidak serius mengatakan itu. Dia hanya terlanjur kesal dengan sikap Vika, sehingga kata-kata kasar keluar tanpa dia sadari. Saat melihat istrinya yang pergi, ia hanya acuh, merasa bahwa nanti dia paling-paling hanya akan pergi ke balai desa untuk berutang beras pada Samin, pemilik toko di kampungnya.
Sanja tak tahu saja, Vika yang merasa kesal pun pergi keluar untuk menuju bukit. "Mau kemana, Kak?" tanya Bu Musti melihat anaknya keluar rumah. "Ini, Bu, mau ke bukit sebentar," jawab Vika tersenyum kecil sambil melangkah pergi. "Mau ke bukit? Hati-hati ya, jangan pulang terlalu larut," ujar Bu Musti memerhatikan anaknya keluar rumah dengan mata yang sedikit bengkak. Bu Musti merasa ada sesuatu yang mengganggu anaknya. Vika melanjutkan langkahnya menuju bukit, berharap bisa menenangkan pikirannya dan menemukan jawaban atas masalah yang sedang dihadapinya. Semoga perjalanan ke bukit membawa kedamaian bagi Vika dan membantu meredakan perasaannya yang sedang kacau. Vika pun akhirnya tiba di bukit walaupun tanpa membawa perbekalan apapun. Dia hanya membawa pakaian yang dipakainya saja. Selebihnya tak membawa apa-apa. Vika istirahat sebentar. Netranya lalu memandang sekeliling, mencari kayu kering. Tanpa terasa, dia sampai masuk ke hutan yang lebih dalam. Dia duduk di akar sebuah pohon besar, menatap ke kejauhan sambil mengikat kayu yang baru saja dia ambil. Sesekali, tangannya menyapu air mata yang meluncur di pipinya. Untung saja hari ini tidak hujan dan cuaca sedang panas-panasnya. Setelah selesai mengikat kayu, Vika tidak segera pergi. Dia melanjutkan tangisannya. Tidak merasa malu untuk menangis dengan terang-terangan. Di bukit ini sangat sepi dan jarang dilalui orang. Jadi dia merasa bebas untuk mengungkapkan perasaannya tanpa harus khawatir tentang pandangan orang. Bersandar pada batang kayu yang besar, Vika merasakan keletihan dan sangat lapar. Di tengah hari yang panas seperti ini, mencari kayu di bukit bukanlah hal yang mudah, apalagi tanpa membawa bekal apapun. "Vika, kamu sedang apa di sini?" Sebuah suara menghilangkan rasa lelahnya sesaat. Vika tersentak, kepalanya menoleh ke arah suara berasal, mendapati temannya, Sari, berdiri di depannya. Sari adalah teman kecilnya dari desa sebelah. Vika sudah lama tidak bertemu dengannya. Kabar terakhir yang Vika tahu, temannya itu menikah dengan seorang pemuda yang tinggal di desa dekat hutan. Vika sedikit terkejut melihat kehadiran Sari. Mengapa dia bisa di sini? Ia pun menajamkan penglihatan yang kabur. Iya Sari, aku sedang mencari kayu bakar untuk membeli beras," jawab Vika, mencoba menjelaskan situasinya kepada Sari. Melihat Sari tersenyum polos, Vika merasa sedikit lega. Kemudian dia melihat Sari mengadahkan tangannya, seolah mengajaknya untuk pergi bersama. "Makan di rumah Sari saja yuk," ajak Sari dengan suara datar. Vika merasa senang melihat tawaran Sari dan dengan senang hati menerima ajakan temannya itu. Tanpa menyadari arah yang mereka ambil, mereka pun memasuki bukit lebih dalam. Pikiran Vika kosong, dipenuhi oleh rasa sedih dan kelelahan yang ia rasakan sebelumnya. Dia hanya mengikuti langkah-langkah Sari, tanpa memerhatikan di mana arah yang mereka tuju. Rasa lapar dan kelelahan membuatnya tidak bisa berpikir dengan jernih. Vika merasakan sesuatu yang aneh dari temannya itu. Bau amis yang menusuk hidungnya membuatnya waspada. Dan ketika dia memandang mata Sari, sekelebat dia melihat mata yang memerah dan menyala dengan intens. Hatinya berdebar keras. Ada apa sebenarnya yang terjadi pada Sari? Pikiran Vika mulai dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan. Vika mencoba mengurangi kecemasannya dengan bertanya pada Sari, "Masih jauh rumahmu?" Melihat Sari hanya terdiam, Vika semakin merasa cemas. Namun perhatiannya teralihkan ketika dia melihat sebuah desa di kejauhan. "Kita sampai. Ini kampung tempat aku tinggal sekarang," seru Sari memecah keheningan. Kata-kata Sari membuat Vika merasa semakin bingung. Bagaimana mungkin itu adalah desa tempat Sari tinggal? Vika mengingat-ingat
Selama ini dia pergi ke bukit untuk mencari kayu bakar. Tidak pernah dia menemukan desa yang seperti itu di sekitar sini. Namun, Vika merasa tidak bisa mengabaikan apa yang dikatakan oleh temannya itu. Dia memutuskan untuk mengikuti Sari, meskipun hatinya masih dipenuhi dengan keraguan dan kebingungan. Vika melihat rumah-rumah panggung berjejer dengan tiang-tiang obor di atasnya. Saat itu, banyak penduduk setempat yang masih beraktivitas. Mereka tersenyum menyapa Sari dan Vika dengan ramah. Sari kemudian mengajak Vika untuk masuk ke salah satu rumah yang terbuat dari kayu dengan halaman penuh dengan tanaman bunga. "Silakan duduk dulu, Vika. Aku mau ke belakang dulu." "Oh iya, nanti kita bisa jalan-jalan keliling kampung," ucap Sari sambil melangkah ke belakang. Saat itu, Sanja menatap ke arah langit. Waktu sore sudah masuk. Dia kembali melangkahkan kaki memasuki rumah. Ia sudah balik dari balai desa, dan kini di tangannya terdapat sekantung beras untuk bisa dimakan sekarang. Saat Sanja memutari rumah dan tidak menemukan istrinya, Vika, kebingungannya semakin bertambah. Dia melihat ibu mertuanya, Bu Musti, yang sedang duduk bersimpuh melipat bajunya. "Bu, maaf mengganggu. Apakah Vika ada di sini?" tanya Sanja pada Bu Musti. Suaranya agak cemas. Bu Musti mengangkat kepalanya dan menatap Sanja. "Tidak, Nak. Dia tadi ibu lihat keluar. Katanya mau mencari kayu. Tapi dari tadi belum pulang juga. Tadi pas dia keluar, ibu lihat matanya sembab. Memang ada masalah apa, Nak?" lanjut Bu Musti pada menantunya. Sanja yang mendengar itu pun menghela nafas, lalu menceritakan kejadian sebelum Vika pergi, tanpa terkecuali, termasuk dirinya yang bicara kasar pada Vika. Kini beras sudah ada, tapi sosok istrinya tak ada di rumah. Bu Musti yang mendengar itu pun menghela nafas panjang dan berat. Dengan muka khawatir, Bu Musti bilang pada Sanja, "Cepat, kamu cari istrimu ke bukit. Perasaan ibu jadi tidak enak," seru ibu mertuanya cemas. Sanja pun mengangguk, lalu cepat dia berlari keluar menuju bukit. Hatinya dipenuhi dengan kekhawatiran dan rasa bersalah. Tak butuh waktu lama, dirinya sampai di bukit. Dia mencari di sekitar tempat-tempat yang biasanya Vika datangi, termasuk tempat di mana mereka biasa mencari kayu bakar. Setelah beberapa saat berlalu, Sanja akhirnya sampai di tempat yang biasanya mereka kunjungi. Namun, dia tidak menemukan Vika di sana. Hatinya semakin gelisah ketika dia tidak melihat tanda-tanda kehadiran istrinya. Dengan nafas yang terengah-engah, Sanja terus mencari-cari, memeriksa setiap sudut bukit, berharap menemukan jejak Vika atau mendengar suaranya. Tetapi semuanya sia-sia. Vika tidak ada dimanapun. Sesampainya di situ, dia menemukan ikatan kayu yang sudah rapi. Tapi Vika tidak ada. Ia yakin ini kayu Vika. Ia pun berteriak memanggil istrinya, tapi tetap saja nihil. Tak ada satupun jawaban. Dirinya mencari di sekitar, tapi tetap tidak diketemukan. Biasanya, jika berteriak keras, itu pasti akan terdengar, walaupun jaraknya jauh, karena di bukit memang sangat sepi. Sanja yang mulai merasa aneh dengan ini pun tak butuh waktu lama, segera memutuskan untuk beranjak pulang ke rumah. Dia menceritakan semua pada ibu mertuanya, bahwa dirinya tak menemukan Vika di bukit. Bu Musti mendengar cerita Sanja dengan ekspresi yang penuh kekhawatiran. Hatinya mulai gelisah dan khawatir atas keberadaan Vika. "Ya ampun, Nak, istri kamu hilang," ujarnya khawatir. Sanja pun yang bingung menanyakan maksud mertuanya. Bu Musti tak menjawab. Dia hanya memberitahu ini. "Cepat, pergi ke rumah Pak Edi. Ibu yakin dia tahu bagaimana cara menemukan istri kamu.
seru Bu Musti. Pernyataan Bu Musti membuat Sanja semakin bingung. Tapi ia tidak punya waktu untuk bertanya lebih banyak. Pak Edi adalah seorang tetua di desanya. Jika seperti ini keadaannya, dia jadi menyesal telah membentak istrinya. Dengan langkah yang terburu-buru, ia bergegas menuju rumah Pak Edi. Di dalam hatinya, ia mencoba memahami apa yang dimaksud oleh ibu mertuanya itu. Tak butuh waktu lama, Sanja pun sampai di rumah Pak Edi. Sanja pun dipersilakan duduk terlebih dahulu. Istrinya pun pergi ke dapur untuk membuat minuman. Tampaknya tamu suaminya ini sangat kelelahan. Terlihat jelas nafas yang cepat serta keringat yang banjir. "Ada masalah apa, Sanja?" tanya Pak Edi perlahan. Sanja pun menghela nafas panjang, lalu menceritakan kejadian yang menimpa Vika pada pria di depannya ini. Istrinya yang pergi ke bukit siang hari, tapi menjelang maghrib belum juga pulang. Pak Edi yang mendengar itu pun lantas pergi ke kamarnya, lalu mengeluarkan tasbih dan duduk menghadap kiblat. Tak lama kemudian, pria itu pun selesai dan kembali duduk di depan tamunya yang memerhatikannya sedari tadi. "Sanja, ada beberapa hal yang perlu aku jelaskan padamu. Istrimu dibawa sama seseorang ke alam lain," ujar Pak Edi dengan nada serius. "Dibawa sama siapa, Pak?" tanya Sanja yang semakin bingung. "Orang Bunian," jawab Pak Edi. Sanja terdiam sejenak, mencoba mencerna apa yang baru saja didengarnya. "Orang Bunian? Apa maksud Bapak?" tanyanya dengan penuh kebingungan. Pak Edi menghela nafas panjang. Orang Bunian adalah makhluk halus yang seringkali mengelabuhi manusia. Mereka bisa mengambil wujud siapa saja, termasuk orang yang kamu kenal. Istrimu mungkin telah ditipu oleh salah satu dari mereka. Bagaimana mungkin itu terjadi, Pak? Apa yang harus saya lakukan untuk membawa Vika kembali? Sanja mulai panik. "Kamu harus tenang, Sanja. Ini bukan perkara mudah. Tapi masih ada harapan," kata Pak Edi dengan nada meyakinkan. "Kita harus melakukan ritual khusus untuk memanggil kembali jiwanya. Aku butuh beberapa barang dari rumahmu dan sedikit bantuan dari tetangga untuk menyelesaikan ini." Sanja mengangguk, berusaha mengendalikan emosinya. "Baik, Pak. Apa yang perlu saya bawa?" Pak Edi memberikan daftar barang yang diperlukan. Seutas tali, kain putih, bunga 7 rupa, dan beberapa benda pribadi milik Vika. "Bawa semua ini ke sini secepatnya. Dan pastikan tetangga yang kamu percaya juga ikut membantu," tambah Pak Edi. Sanja segera bergegas pulang, mencari barang-barang yang diminta oleh Pak Edi. Dengan hati-hati, ia menjelaskan situasi kepada beberapa tetangganya, meminta mereka untuk ikut serta dalam upaya penyelamatan Vika. Semua orang yang mendengar cerita itu merasa prihatin dan siap membantu. Tak lama kemudian, Sanja kembali ke rumah Pak Edi dengan semua barang yang diminta serta beberapa tetangga yang siap membantu. Pak Edi mulai mempersiapkan ritual, menggambar lingkaran di tanah dengan simbol-simbol yang tidak dimengerti oleh Sanja. Kini waktu sudah beranjak gelap, yang mana mendekati waktu Isya. Matanya memerhatikan kegiatan ritual yang dilakukan oleh Pak Edi. Ini adalah upaya terakhir kita untuk memanggil kembali jiwa Vika dari alam Bunian. Asalkan Vika tidak memakan makanan dari alam Bunian, kita akan dapat menemukannya. Sekarang semua orang duduklah di sekeliling lingkaran dan pegang tangan satu sama lain. Kita akan mulai ritualnya, kata Pak Edi. Mereka semua duduk di sekeliling lingkaran, memegang tangan satu sama lain seperti yang diarahkan oleh Pak Edi. Malam semakin larut dan suasana menjadi semakin tegang.
Pak Edi mulai melantunkan doa-doa dan mantra, memohon kepada kekuatan alam untuk membawa kembali jiwa Vika. Suara Pak Edi yang dalam dan berirama memenuhi malam yang gelap. Semua orang menahan napas, berharap dan berdoa agar Vika bisa kembali dengan selamat. Di tempat lain, Sari mengajak Vika berkeliling kampung. Penduduk setempat rupanya sedang mempersiapkan sebuah acara di salah satu rumah panggung yang cukup besar. Vika mengikuti langkah Sari dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, dia merasa penasaran dengan acara yang sedang dipersiapkan. Tetapi di sisi lain, ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman. Ketika mereka semakin mendekati rumah panggung, Vika bisa melihat beberapa orang sedang menghias dengan kain-kain berwarna cerah dan menyiapkan berbagai macam hidangan di meja panjang. "Acara apa ini, Sari?" tanya Vika, berusaha mengalihkan perasaan cemasnya. Sari tersenyum samar. "Ini acara penyambutan tamu spesial. Kampung kami sangat jarang dikunjungi orang luar. Jadi kami ingin membuat tamu kami merasa istimewa." Vika hanya mengangguk, berusaha memahami situasi yang ada. Ketika mereka sampai di depan rumah panggung, seorang pria tua dengan penampilan yang serba hitam mendekati mereka. Dia menatap Vika dengan pandangan lembut tetapi tajam. "Selamat datang di kampung kami," katanya dengan suara berat. "Kami merasa terhormat bisa menyambutmu di sini." Vika merasa sedikit gugup dengan sambutan tersebut. "Terima kasih, kampung ini sangat indah." Pria tua itu mengangguk. "Kami berusaha menjaga kedamaian dan keindahan kampung ini. Tapi kami juga memiliki tradisi yang harus dijalankan." Vika merasa ada sesuatu yang disembunyikan dalam kata-kata pria tua itu. Namun, sebelum dia bisa bertanya lebih lanjut, Sari menarik tangannya dan membawanya masuk ke dalam rumah panggung. Di dalam, suasana semakin meriah dengan musik tradisional yang dimainkan oleh beberapa orang. Vika merasa semakin bingung, tetapi dia terus mengikuti Sari. Rumah panggung itu bagian dalamnya terlihat seperti sebuah kerajaan yang mewah. Interiornya terbuat dari emas. Di dalam rumah panggung, Vika melihat ada sebuah meja besar yang penuh dengan hidangan dan minuman. Semuanya terlihat begitu menggoda. Tetapi Vika merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia mencoba menenangkan diri dan menikmati momen tersebut. Namun, perasaan tidak nyaman itu tidak hilang juga. Saat Sari mengajaknya duduk, Vika merasa ada sesuatu yang mendesak di dalam dirinya. Seperti sebuah peringatan yang tak bisa diabaikan. "Sari, aku merasa tidak enak. Ada apa sebenarnya dengan kampung ini?" Sari menatap Vika dengan mata yang tiba-tiba berubah serius. "Kamu tamu istimewa kami, Vika. Dan dalam tradisi kami, tamu istimewa harus dihormati dengan cara yang spesial." Vika semakin cemas mendengar jawaban itu. "Apa maksud kamu, Sari?" Namun sebelum Sari bisa menjawab, pria tua tadi masuk ke dalam rumah panggung dan berdiri di depan mereka. "Acara sudah siap dimulai. Tamu istimewa kami, silakan berdiri." Vika merasa semakin bingung dan takut. Dia berdiri dengan ragu, merasa ada sesuatu yang sangat salah dengan situasi ini. Pria tua itu mengangkat tangannya, dan semua orang di dalam rumah panggung itu diam seketika. "Dalam tradisi kami, tamu istimewa adalah tamu yang membawa berkah dan kesejahteraan. Dan untuk itu, kami harus memberikan penghormatan yang layak," katanya dengan suara yang berwibawa. Vika menelan ludah, merasa jantungnya berdetak semakin kencang. Apa yang sebenarnya terjadi di kampung ini? Apa yang mereka rencanakan untuknya? Pria tua itu kemudian mendekat dan memberikan sebuah benda yang terbungkus kain putih. Vika menerima benda tersebut dengan tangan gemetar.
Dia perlahan membuka kain putih yang membungkusnya. Dan di dalamnya, dia menemukan sebuah cermin kecil dengan bingkai emas yang tampak antik. Cermin itu memantulkan wajahnya dengan jelas. Tetapi ada sesuatu yang aneh tentang bayangan tersebut. Vika menatap pria tua itu dengan kebingungan. Apa maksudnya ini? Tanyanya dengan suara bergetar. Pria tua itu tersenyum misterius. Cermin itu adalah kunci untuk melihat kebenaran. Melalui cermin itu, kamu bisa melihat siapa dirimu sebenarnya dan apa yang sebenarnya terjadi di sekitar kita. Vika merasa semakin bingung dan cemas. Dia menatap cermin itu lagi. Dan kali ini, bayangan di cermin mulai berubah. Dia melihat dirinya berdiri di tengah-tengah ruangan dengan banyak orang mengelilinginya. Tapi wajah-wajah mereka tidak terlihat jelas. Semuanya tampak seperti bayangan kabur. Sari, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Vika dengan suara putus asa. Sari yang berdiri di sebelahnya menundukkan kepala. Maafkan aku, Vika. Aku tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata. Kamu harus melihatnya sendiri. Vika merasa ketakutan semakin mencengkram hatinya. Dia memandang sekeliling ruangan dan menyadari bahwa suasana mulai berubah. Dinding-dinding rumah panggung itu tampak memudar dan dia bisa melihat hutan di sekitarnya dengan lebih jelas. Orang-orang yang tadinya terlihat sibuk dengan persiapan acara kini berdiri diam, menatapnya dengan tatapan kosong. Tolong, jelaskan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Pinta Vika semakin ketakutan. Pria tua itu menghela nafas. Kami adalah orang bunian, makhluk dari alam lain. Kampung ini tidak terlihat oleh manusia biasa, kecuali kami mengizinkannya. Kamu adalah tamu istimewa kami. Dan sebagai tamu, kamu harus menjalani tradisi kami. Vika merasa kepalanya berputar. Apa yang kalian inginkan dariku? Kami ingin kamu menjadi bagian dari kami. Jawab pria tua itu dengan lembut. Kamu akan hidup di sini bersama kami selamanya. Vika merasa ngeri mendengar kata-kata itu. Dia menatap Sari dengan mata penuh air mata. Sari, aku ingin pulang. Tolong biarkan aku pulang. Sari menggelengkan kepala dengan sedih. Buat apa kamu pulang, Vika? Di sana kamu hidup susah. Tinggallah di sini bersama kami. Pria tua itu datang membawa makanan di atas wadah dari bambu. Dia hendak memberikannya kepada Vika. Vika hampir saja terbujuk untuk menyantap makanan di hadapannya. Saat tiba-tiba dia mendengar sebuah suara. Kamu tidak boleh makan di sini. Kalau kamu makan, kamu tidak akan bisa kembali ke dunia asalmu. Disusul dengan cermin pemberian kakek tua itu mengeluarkan cahaya putih dan asap menutupi ruangan itu. Betapa terkejutnya Vika saat melihat tempat serta temannya itu sudah hilang, diganti dengan kuburan-kuburan yang tersusun di belakangnya. Vika tersentak saat ada yang menarik tangannya keras. Vika tidak tahu dia siapa. Vika merasakan ketakutan yang begitu dalam. Dia tahu dia harus keluar dari tempat ini secepat mungkin. Dia berlari keluar dari sana, melewati hutan yang gelap. Suara langkah kakinya terdengar jelas di antara pepohonan. Namun, saat dia berlari, dia merasa seperti terjebak dalam lingkaran. Setiap kali dia berpikir dia mendekati tepi hutan, dia kembali ke tempat yang sama. Rasa putus asa semakin menghantuinya. Vika berjalan cukup jauh hingga akhirnya tiba di sebuah tepi sungai. Cukup lama Sanja memerhatikan. Tiba-tiba Pak Edi yang melakukan gerakan tangan seperti menarik sesuatu dengan sedikit hentakan. Setelah itu Pak Edi membuka matanya, langsung menatap ke arahnya. Sanja, sekarang istri kamu ada di dekat sungai sebelah atas yang dekat semak-semak besar di samping kuburan. Ucapan Pak Edi membuat Sanja tersentak. Kuburan? Kenapa dia bisa ada di sana, Pak?
Tanyanya dengan nada khawatir. Pak Edi menggelengkan kepalanya. Orang Bunian sering membawa manusia ke tempat-tempat yang dianggap sakral atau terlarang. Kamu harus segera ke sana sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Sanja tidak membuang waktu lagi. Setelah berterima kasih kepada Pak Edi, dia segera berlari menuju sungai yang disebutkan oleh Pak Edi tadi. Rasa takut dan cemas menyelimuti hatinya. Namun, dia tetap bertekad untuk menemukan istrinya. Malam semakin gelap, tetapi tekad Sanja tak pernah pudar. Dia berlari melewati pepohonan dan semak-semak, mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Pak Edi. Di sini sangat gelap karena tidak ada rumah maupun cahaya yang meneranginya. Cuma cahaya bulan yang bisa diandalkannya. Dia lupa membawa obor karena terlalu khawatir akan keadaan istrinya. "Vika!" teriak Sanja, berharap istrinya bisa mendengar. Vika yang sudah tersadar dari pingsannya, tiba-tiba Vika mendengar suara Sanja yang memanggil namanya dari kejauhan. "Vika! Vika! Kamu di mana?" Ketika sampai di tepi sungai, Sanja melihat sekilas bayangan di dekat semak besar. "Vika!" teriaknya lagi. Sanja berjalan mendekat ke arah semak-semak. Samar-samar Sanja mendengar suara tangisan. Sanja mempercepat langkahnya menuju suara tangisan itu. Hatinya berdegup kencang, penuh harap sekaligus cemas. Suara tangisan semakin jelas saat ia mendekat. Di balik semak-semak besar, dia akhirnya melihat sosok Vika yang terduduk lemas dan menangis. "Vika!" panggil Sanja. Vika yang berada di dalam semak pun menghentikan tangisannya saat mendengar suara orang yang dikenalnya. Suara itu terus memanggil namanya. Vika menoleh, matanya sembab dan penuh ketakutan. Kini ia sudah yakin siapa yang memanggilnya. Dia hampir tak percaya bahwa suaminya telah menemukannya. "Bang, Vika di sini!" teriak Vika yang senang, tapi air matanya tetap mengalir, membasahi pipinya. Sanja segera berlutut di samping Vika dan memeluknya erat. "Aku di sini, Kak. Kamu aman sekarang. Aku akan membawamu pulang," ucapnya dengan lembut, mencoba menenangkan istrinya. Vika hanya bisa menangis di pelukan Sanja, merasa lega dan aman untuk pertama kalinya sejak kejadian itu. Sanja mengangkat Vika dengan hati-hati, memastikan tidak ada yang terluka, lalu membawa istrinya kembali melalui jalan yang telah mereka tempuh. Mereka akhirnya sampai di rumah, disambut oleh Bu Musti, Pak Edi, dan beberapa tetangga yang masih berjaga. Sanja segera membawa Vika ke dalam rumah, diikuti oleh Pak Edi dan tetangga-tetangga yang ikut membantu. Vika dibaringkan di tempat tidurnya. Sanja memeluk sang istri yang menangis. Dia menenangkan Vika yang ketakutan itu. Bu Musti mendekat, wajahnya penuh kekhawatiran. "Vika baik-baik saja, Nak?" Pak Edi memeriksa kondisi Vika. Dia akan baik-baik saja. Dia hanya kelelahan dan mungkin mengalami sedikit trauma. Yang penting sekarang adalah memberinya istirahat yang cukup dan memastikan dia merasa aman. Sanja mengangguk, mengucapkan terima kasih kepada Pak Edi dan semua tetangga yang telah membantu. Setelah memastikan Vika nyaman di tempat tidur, Sanja duduk di sampingnya, memegang tangannya dengan erat. Vika menghela napas panjang, mencoba mengingat kejadian yang baru saja menimpanya. "Aku merasa seperti dalam mimpi buruk." Vika menceritakan kejadian yang dialaminya saat mengambil kayu. Temannya datang lalu mengajaknya untuk makan. Vika pun mengikuti ajakan temannya itu. "Sari, aku melihat Sari dan dia mengajakku ke rumahnya di sebuah perkampungan di dalam hutan. Saat itu aku tak sadar dan dibawa ke sebuah perkampungan." Sanja mendengarkan dengan saksama. Wajahnya menunjukkan rasa prihatin yang mendalam. Dia memegang tangan Vika erat-erat, memberinya dukungan dan kenyamanan. "Sari itu sudah meninggal beberapa bulan yang lalu. Dia menjadi tumbal dari suaminya yang mendalami ilmu pesugihan.
Mayatnya ditemukan di sungai dekat kuburan di tepi hutan. Aku kebetulan ada di sana saat aku sedang mengunjungi anak tertuaku. Jelas Pak Edi. Sanja merasa tubuhnya merinding mendengar penjelasan Pak Edi. Dia menatap Vika yang terlihat semakin pucat, mencoba mencerna kata-kata tersebut. Sari sudah meninggal. Jadi yang membawa Vika ke dalam hutan itu? Pak Edi mengangguk perlahan. Wajahnya menunjukkan keseriusan yang mendalam. Iya, Sari sudah meninggal. Yang kamu temui itu adalah arwahnya. Dan arwahnya masih terikat dengan dunia ini. Karena suaminya yang mendalami ilmu pesugihan menggunakan Sari sebagai tumbal. Suaminya mungkin sudah tidak ada lagi. Tapi arwah Sari belum bisa tenang. Vika menggigil mendengar penjelasan itu. Mengingat kembali pertemuannya dengan Sari yang tampak begitu nyata. Sanjay mendengar itu pun ikut terkejut. Bu Musti pun hanya ikut menenangkan Vika. Yang terpenting sekarang kamu sudah kembali. Kita tidak boleh berlarut dalam kesedihan, membuat pikiran kita kosong. Kita harus ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu berada di dekat kita. Jangan terlalu banyak melamun, karena itu bisa membantu para makhluk astral untuk menyesatkan kita. Ucap Pak Edi memberi nasihat. Iya Vika, yang penting sekarang kamu sudah kembali. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika kamu tidak bisa kembali. Kita harus lebih berhati-hati lagi sekarang, ucap Sanja. Bu Musti yang mendengarkan cerita itu pun ikut merasa cemas. Beruntung kau tidak memakan makanan itu. Kamu harus benar-benar berhati-hati Vika. Jangan pernah pergi ke bukit sendirian lagi. Kita tidak tahu apa yang bisa terjadi, ujar Bu Musti. Vika mengangguk, menyadari betapa berbahayanya kejadian yang dialaminya. Aku janji Bu, Bang, aku akan lebih berhati-hati. Terima kasih sudah mencariku dan membawaku kembali. Sanja mendengarkan dan mengingat perkataan sang ibu mertua. Dia juga meminta maaf pada istrinya. Begitupun istrinya yang menangis sambil meminta maaf padanya. Ia berjanji tidak akan mengulangi hal yang sama. Jika ada masalah, cukup selesaikan baik-baik dengan kepala dingin, agar tidak menimbulkan masalah lain yang lebih berat dari masalah sebelumnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali. Sapunyere pegat simpai, paturai patepang deui.